Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 tentang kami akan menjelaskan presentasi tentang sumber mineral, yaitu yang pertama ada tepung tulang, yang kedua ada tepung kapur, dan yang ketiga ada mineral mix. Berikut nama-nama kelompok anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angga Sukro Nugraha dengan NPM terakhir 180230. Lalu ada Akmal Dania dengan NPM 180234. Ada Lutfi Rizal, saya sendiri NPM terakhir 180247, dan ada Muhammad Dafa Saipul dengan NPM terakhir 243. Selamat menyaksikan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angga dengan NPM terakhir 230. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai bahan pakan sumber mineral. Yang pertama ada tepung tulang. Tepung tulang berasal dari tulang hewan berkaki empat, seperti tulang sapi, kerbau, babi, domba, kambing, dan kuda. Tepung tulang berasal dari tulang hewan ternak yang sehat, tidak memiliki virus atau penyakit seperti rabies, antraks, dan penyakit lainnya yang dapat membahayakan apabila dikonsumsi. Yang akan dijadikan tepung haruslah tulang yang berasal dari hewan ternak dewasa, dan biasanya dasar pembuatan pakan karena mengandung mineral makro, yakni kalsium dan fosfor, serta mineral mikro lainnya. Yang kedua ada tepung kapur. Tepung kapur merupakan hasil dari proses penggilingan batu kapur yang berperan sebagai sumber mineral, berwarna putih, tidak berbau, dan teksturnya berbentuk tepung. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, tepung batu mengandung kalsium sekitar 55% yang terikat dalam bentuk karbonat. Tepung batu di samping mineral kalsium juga mengandung unsur lainnya yang dibutuhkan oleh ternak seperti besi, fosfor, dan magnesium. Lalu yang ketiga ada mineral mix. Sebagai salah satu komponen dari bahan pakan, ketersediaan mineral, baik mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau makro, ataupun dalam jumlah yang sedikit atau mikro, sangatlah penting adanya. Dalam beberapa kasus, penambahan mineral-mineral ke dalam ransum sangatlah dibutuhkan. Penambahan ini dimungkinkan apabila secara keseluruhan ransum mengalami defisiensi terhadap sejumlah mineral akibat kualitas bahan pakan yang jelek, atau karena memang mineral-mineral tersebut kandungannya sedikit dan hanya terdapat pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga tanaman yang dijadikan bahan pakan tidak memiliki unsur mineral tersebut khusus untuk ternak ruminansia. Selanjutnya mengenai potensi produksi dan ketersediaan bahan. Yang pertama, tepung tulang. Ketersediaan limbah ternak, termasuk pada tulang sebagai bahan baku pembuatan tepung tulang di Indonesia cukup tinggi. Hal ini diakibatkan oleh tingginya total konsumsi daging sapi, ayam, dan babi di Indonesia yang mencapai 3.572 hingga 4.092 kg per kapita per tahun pada tahun 2009 dan 2010. Untuk datanya bisa dilihat pada tabel berikut. Di situ untuk ternak sapi potong, ayam broiler, dan babi. Selanjutnya, tepung kapur. Potensi batuan di daerah Sumatera Barat termasuk yang terbesar di Indonesia. Ada 6 daerah yang kaya deposit batuan, yaitu Kabupaten Agam, 50 kota, Pesisir Selatan, Pasaman, Sawah Lunto, Sijunjung, dan Kota Madya, Padang Panjang. Deposit berupa batu gamping yang membentuk bukit biasanya dipecah atau ditambang dalam bentuk bongkahan. Bongkahan ini kemudian diolah melalui proses pengecilan ukuran, yaitu crushing, grinding, dan milling, sehingga diperoleh produk dalam bentuk tepung dengan ukuran partikel di atas 60 mes. Setelah dikemas dengan ukuran kemasan 50 kg, tepung ini dijual berupa kapur pertanian atau kaptan, kapur tohor, pupuk dolomit atau batu kapur. Di samping untuk pupuk,
Tepung batu ini juga dapat digunakan untuk bahan baku industri pembuatan kertas, odol, dan cat. Selanjutnya, mineral mix. Potensi dan ketersediaan bahan untuk membuat mineral mix sangat besar, karena pada dasarnya mineral mix merupakan campuran beberapa bahan sumber mineral, sehingga dalam pembuatannya bisa disesuaikan dengan bahan sumber mineral yang tersedia. Potensi produksi dari tepung tulang dan tepung kapur sangatlah besar. Bahan sumber mineral tersebut bisa digunakan sebagai bahan campuran pembuatan mineral mix. Lalu bahan-bahan lain yang banyak tersedia seperti garam, tepung kulit kerang, dikalsium fosfat, zeolit, tepung kerabang telur, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Akmal Dani Nugraha dengan NPM terakhir 234 akan melanjutkan bahasan selanjutnya tentang sumber mineral, yaitu tentang proses pengolahan bahan pakan. Untuk bahan pakan pertama, yaitu tepung tulang. Untuk bahan dasarnya, tulang dan air kapur 10%. Cara pembuatannya, tulang dipotong sepanjang 5-10 cm, kemudian direbus selama 2-4 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, dihancurkan hingga menjadi serpihan sepanjang 1-3 cm. Perebusan ini berfungsi untuk mempermudah pemisahan tulang dengan daging liat yang sulit dilepas dari tulang. Serpihan tulang direndam dalam air kapur 10% selama 4-5 minggu dan dicuci dengan air tawar. Perendaman dalam air kapur dapat berfungsi untuk memperbaiki tekstur dari tulang supaya menjadi renyah, di mana kerenyahan ini diperoleh karena kalsium dari larutan kapur berpenetrasi ke dalam jaringan tulang yang telah digiling menjadi lebih kompak dengan terbentuknya ikatan baru antara kalsium dengan senyawa-senyawa yang terdapat pada tulang. Dikutip dari Aninda 2010. Step berikutnya, pemisahan gelatin dengan pemanasan 3 tahap, yaitu dengan perebusan pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam, selanjutnya dengan suhu 70 derajat Celcius selama 4 jam, dan suhu 100 derajat Celcius selama 5 jam. Step selanjutnya, tulang dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius sampai kadar air 5% dan digiling hingga menjadi tepung. Langkah terakhir, pengemasan dan penyimpanan. Tepung tulang dapat disimpan dalam karung atau kantong plastik. Lanjut ke bahan pakan selanjutnya, yaitu tepung kapur. Proses pengolahan untuk menghasilkan tepung batu atau tepung kapur hanya proses pengecilan ukuran. Deposit berupa batu gamping yang membentuk bukit biasanya dipecah atau ditambang dalam bentuk bongkahan. Bongkahan ini kemudian diolah melalui proses pengecilan ukuran, crushing, grinding, dan milling, sehingga diperoleh produk dalam bentuk tepung dengan ukuran partikel di atas 60 mes. Mineral kalsium merupakan unsur mineral utama yang diperlukan dalam bahan pakan ternak dan dapat dipakai dalam bentuk terikat dengan karbonat, sehingga tidak perlu proses pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan ketersediaan kalsium. Lanjut ke bahan pakan selanjutnya, yaitu mineral mix. Mineral mix adalah campuran berbagai bahan pakan sumber mineral makro, penggunaannya 1-2% saja dari total ransum. Contoh pakan sumber mineral makro, yaitu garam dapur sebagai sumber natrium dan Cl, lalu ada batu kapur atau kalsit sebagai sumber kalsium, dan tepung tulang sebagai sumber fosfor. Misalnya total ransum 100 kg dipakai 2% kalsit. Langkah penyusunan mineral mix dan hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, kebutuhan mineral mikro untuk tiap kilogram ransum. Kedua, jumlah ransum yang akan dibuat. 3, jumlah mineral mix yang harus dibuat. Selanjutnya, kebutuhan mineral untuk ternak. Dan yang terakhir, menggunakan mineral murni atau mineral tidak murni. Untuk proses pengolahannya, mineral mix ini yaitu dengan menghaluskan semua bahan hingga menjadi tepung dan dicampur dengan merata. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kandungan nutrien dan non-nutrien. Untuk bahan pakan sumber mineral ini, semuanya hanya bahan pakan campuran, sehingga tidak memiliki kandungan anti-nutrien. Baik, lanjut ke bahan pakan pertama yaitu tepung tulang. Untuk kandungan nutriennya, tepung tulang menurut Eniza 2004, tepung tulang secara umum memiliki kandungan sebagai berikut, yaitu protein sebanyak 25,54%, lemak 3,80%, serat 1,80%,
air 5,52%, kalsium 46,34%, fosfat 17%. Perpaduan dari formulasi pakan ini sangat menguntungkan karena pada pakan mengandung banyak protein yang berperan dalam penyerapan kalsium ke dalam mukosa usus. Karena transportasi kalsium melalui sel usus terjadi secara difusi melalui jasa protein dari ransum pakan tersebut. Dikutip dari KAUP 1991. Bahan pakan berikutnya yaitu tepung kapur. Untuk kandungan nutriennya, tepung kapur biasanya digunakan sebagai sumber kalsium dalam pakan unggas. Kandungan kalsium sebesar 33,38%, sedangkan fosfor sebesar 0%. Dari Yaman 2010. Kandungan antinutriennya tidak ada karena merupakan bahan pakan tambahan, maka tidak terdapat kandungan antinutrisinya. Bahan pakan berikutnya yaitu mineral mix. Untuk kandungan nutrien mineral mix, antara lain yaitu besi atau EPS sebanyak 20-80%, lalu ada seng atau zinc 10-50%, kemudian ada tembaga atau Cu sebanyak 1-5%, kemudian ada mangan 0,20-0,60%, dan selenium atau Se sebanyak 1-2%. Dikutip dari McDaniel et al. 2002. Selanjutnya ada pemberian bahan pakan pada ternak. Yang pertama, tepung tulang. Tepung tulang merupakan bahan pakan sumber mineral, jadi kebutuhan akan tepung tulang sebagai campuran pakan hanya sedikit. Menurut Trilaksani 2006, penggunaan tepung tulang ini hanya sekitar 2,5-10% dalam formula pakan. Apabila digunakan secara berlebihan, maka akan menurunkan selera makan pada ternak. Tepung tulang umumnya digunakan sebagai pakan ikan, tetapi bisa juga diberikan kepada ternak terutama unggas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan tepung tulang dalam ransum sampai level 2% dapat meningkatkan produktivitas ayam pedaging. Pemberian pakan tepung tulang kepada unggas juga sangat berpengaruh kepada produksi telur yang dihasilkan. Menurut Diana 2017, penggunaan ransum dengan penambahan tepung tulang meningkatkan kualitas kerabang telur dan tulang tibia ternak puyuh dibandingkan ransum tanpa penambahan tepung tulang. Yang kedua ada tepung kapur. Penambahan bahan baku pakan sumber mineral, terutama Ca, kita harus memperhatikan ukuran partikelnya. Di lapangan, tepung batu kapur memiliki dua macam sediaan, yaitu sediaan halus atau serbuk, mesh, dan butiran kasar atau grit. Bentuk sediaan grit umumnya diberikan setiap hari pada ayam petelur mulai fase pre-layer hingga afkir sebagai upaya mencegah terjadinya defisiensi atau kekurangan pada pakan self-mixing. Tepung batu kapur dalam bentuk mesh biasanya diberikan ketika sudah terjadi kasus kerabang tipis atau ayam lumpuh yang cukup parah. Dalam kondisi tersebut dibutuhkan pelepasan Ca yang cepat setelah dikonsumsi, sehingga sediaan mesh lebih cocok diberikan. Yang ketiga ada mineral mix. Mineral sangat penting untuk kelangsungan hidup ternak. Hampir semua mineral ditemukan dalam jaringan ternak dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses metabolisme ternak. Suplementasi berbagai bahan pada pakan ternak menghasilkan bobot ternak yang meningkat. Suplemen mineral dianjurkan untuk memenuhi beberapa prinsip. Menurut Parakasi 1999 antara lain, campuran akhir minimal mengandung 6-8% total fosfor. Rasio kalsium berbanding fosfor tidak melampaui 2:1. Dapat menyuplai 50% elemen mikro seperti kobalt, tembaga, yodium, mangan, dan zinc. Bentuk mineral yang digunakan adalah yang mudah digunakan dan dihindarkan dari kontaminasi dengan mineral-mineral beracun. Misalnya, sumber fosfor yang terkontaminasi dengan fluor. Suplemen tersebut hendaknya cukup palatable untuk menjamin tingkat konsumsi yang baik. Perlu diperhatikan ketepatan menimbang, pencampuran yang homogen, dan lain sebagainya. Besar partikel hendaknya lebih kecil dan seragam sehingga pencampuran dapat dilakukan secara homogen. Perkiraan kebutuhan yang cukup baik dan akurat dalam hal kebutuhan,
daya guna setiap elemen yang digunakan, tingkat konsumsi hewan. Selanjutnya adalah hasil penelitian bahan pakan. Yang pertama, tepung tulang. Salah satu penelitian yang menggunakan bahan tepung tulang sebagai pakan adalah pengaruh penambahan tepung tulang sotong cuttlefish bone dalam ransum terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan karkas ayam pedaging. Kesimpulan dari penelitian adalah penambahan tepung tulang sotong dalam ransum belum dapat meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, tetapi dapat meningkatkan bobot karkas ayam pedaging. Yang kedua, tepung kapur. Salah satu hasil penelitian menggunakan tepung batu atau kapur yaitu pengaruh penggunaan tepung batu dari beragam sumber terhadap bobot telur dan kualitas kerabang telur puyuh Coturnix japonica. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot telur, bobot kerabang, tebal kerabang, persentase kerabang, dan kandungan mineral fosfor kerabang telur puyuh berbeda tidak nyata di antara 5 perlakuan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan tepung batu dalam ransum puyuh memberikan pengaruh positif. Tepung batu terbaik untuk ternak puyuh petelur adalah tepung batu yang berasal dari kamang. Yang ketiga ada mineral mix. Salah satu penelitian yang menggunakan mineral mix yaitu suplementasi mineral blok plus dalam pakan ternak kambing peranakan etawa terhadap pertumbuhan dan status kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi 2,5% kurkuma besar dan 5% pinang memberikan produksi gas total sebesar PS 0,05. Sehingga mineral ini digunakan dalam uji coba makan. Menggunakan 12 kambing jantan berumur 4 hingga 6 bulan dikelompokkan menjadi 3 BW berbeda dengan berat 13,10 sampai 21,80 kg dan ditugaskan dalam rancangan acak kelompok menjadi 1 dari 4 diet eksperimental untuk percobaan pemberian makan selama 5 bulan. Makanannya adalah rumput alami yang ditambah dengan mineral blok ditambah mineral-mineral tambahan. Ternyata tidak meningkatkan kecernaan bahan kering atau organik dari makanan atau total produksi gas. Demikian pula, blok mineral ditambah suplementasi juga tidak mengurangi jumlah cacing telur dalam tinja. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.